Di ujung gang sempit Surabaya, saat matahari mulai condong ke barat, aroma batagor goreng yang gurih menembus udara. Suara wajan yang beradu dengan minyak mendesis, berpadu dengan teriakan anak-anak yang berlari pulang sekolah. Di antara hiruk-pikuk itu, seorang lelaki muda mendorong gerobak tuanya dengan langkah mantap, namanya Surya, penjual batagor keliling yang dikenal ramah, tapi menyimpan rahasia besar di balik senyum tenangnya. Surya bukan sekadar pedagang biasa. Di balik tangan yang cekatan menggoreng adonan tepung ikan, tersimpan kekuatan yang sudah lama ia pendam, ilmu silat warisan gurunya, Kiai Sakanala, dari perguruan pusaka Suryanaga. Namun sejak peristiwa kelam bertahun lalu yang menewaskan sahabat seperguruannya, Surya berjanji tak akan pernah lagi menggunakan ilmunya untuk melukai siapapun. Ia memilih hidup sederhana, mencari rezeki halal, dan menebar kebaikan lewat jualannya. Setiap pagi, Surya memulai perjalanannya dari Gang Tambak Sari menuju pasar kecil di ujung kota. Gerobaknya reyot, tapi selalu bersih dan wangi bumbu kacang. Warga kampung mengenalnya bukan hanya karena batagornya yang lezat, tapi karena tutur katanya yang lembut dan sopan. Ia selalu memberi lebih bagi anak kecil yang tak punya cukup uang. Rezeki itu kayak minyak goreng, katanya sambil tersenyum. Kalau dibagi, makin harum baunya. Namun sore itu, ada sesuatu yang berbeda. Di tikungan dekat pos ronda, suara tawa kasar terdengar. 3 pria berperawakan besar duduk di kursi kayu, botol minuman di tangan. Di tengah mereka, berdiri Sugeng, preman kampung yang selama ini membuat pedagang kecil ketakutan. Wajahnya keras, tatapannya tajam seperti pisau tumpul, tak menusuk tapi tetap menyakitkan. Surya menunduk sopan saat melintas, berharap bisa melewati mereka tanpa masalah. Tapi langkahnya terhenti ketika Sugeng berseru, "Heh, batagor. Sini bentar, gue lagi lapar." Nada suaranya terdengar seperti perintah, bukan permintaan. Surya mencoba tersenyum, meski dalam hatinya muncul firasat buruk. Ia tahu, orang seperti Sugeng tidak sekadar ingin makan. "Berapa satu porsi?" tanya Sugeng sambil menyeringai. 10.000, Bang, jawab Surya tenang. Sugeng tertawa keras, menepuk meja. 10.000, mahal amat, pedagang kecil kayak lo mesti bayar pajak ke gue dulu. Nih, daerah ini wilayah gue, ngerti? Ucapan itu disambut tawa 2 temannya. Warga sekitar hanya mengintip dari balik jendela, takut ikut campur. Surya menarik napas dalam-dalam. Dalam dirinya, 2 kekuatan bertarung, kesabaran dan harga diri. Ia ingin melawan, tapi bayangan wajah gurunya muncul di benaknya, kekuatan sejati bukan untuk balas dendam, Surya, tapi untuk menahan amarah. Maka ia hanya menatap Sugeng sebentar, lalu menyerahkan 1 bungkus batagor tanpa bicara. Namun sebelum ia sempat pergi, Sugeng menendang gerobaknya hingga terbalik. Batagor, saus kacang, dan minyak panas tumpah ke tanah. "Gue bilang, jangan jualan di sini tanpa izin gue," teriak Sugeng lantang. Surya menatap dagangannya yang hancur, lalu menunduk. Tak ada balasan, hanya keheningan yang menyakitkan. Tapi di balik tatapan itu, ada bara kecil yang mulai menyala, bara yang suatu hari akan menghanguskan kesombongan sang preman. Sore itu, setelah insiden gerobak terbalik, kabar tentang pemalakan menyebar cepat di antara pedagang kampung Tambak Sari. Semua orang membicarakan satu nama, Sugeng, preman yang sudah lama menjadi momok. Ia bukan sekadar pengganggu, tapi juga simbol ketakutan. Tak ada yang berani menatap matanya langsung. Konon, beberapa bulan lalu, seorang tukang sayur pernah menolak memberi uang, keamanan, dan akhirnya gerobaknya dibakar. Sejak itu, semua tunduk. Semua, kecuali Surya, meski hari itu ia memilih diam. Sugeng dikenal di kampung karena 2 hal, tinjunya yang cepat dan mulutnya yang kotor. Setiap hari ia berkeliling seperti raja tanpa mahkota, menagih jatah dari para pedagang yang sudah lelah hidup dalam ancaman. Tapi di balik kekasarannya, tersimpan masa lalu kelam, hidup di jalan sejak kecil, tanpa orang tua, tumbuh dalam kerasnya dunia tanpa kasih. Ia belajar bahwa untuk dihormati, orang harus ditakuti. Itulah prinsip hidupnya. Malam setelah ia menendang gerobak Surya, Sugeng duduk di warung kopi sambil tertawa dengan teman-temannya. "Lihat muka si penjual batagor tadi. Kacian banget, hahaha." Suaranya menggema di sepanjang gang. Namun di balik tawa itu, ada rasa heran. "Aneh juga orang itu," gumam Sugeng dalam hati. "Dipukul nggak ngelawan, malah ngeliatin gue kayak ada sesuatu di matanya."
Tatapan Surya tadi sempat membuat Sugeng tidak nyaman, tenang tapi menusuk, seperti seseorang yang bisa menilai isi hatinya. Sementara itu, Surya duduk di depan kontrakan sederhananya. Gerobaknya kini miring, sebagian rusak. Di pangkuannya, ada foto tua gurunya, Kiai Sakanala, tersenyum teduh. "Maafkan aku, Guru," bisiknya lirih. "Aku sudah menahan diri, tapi sampai kapan?" Angin malam bertiup lembut, membawa aroma hujan dan kenangan masa lalu. Bayangan latihan di halaman perguruan muncul lagi, jurus demi jurus yang mengajarkannya arti kendali. Di dalam hati Surya, dua dunia bertabrakan, dunia damai yang ia pilih, dan dunia keras yang menantangnya kembali. Ia tahu, jika terus diam, bukan hanya dirinya yang akan jadi korban, tapi juga pedagang lain. Namun, membuka kembali jurus-jurus lama berarti membuka luka yang telah lama ia kubur. Apakah aku harus bertarung lagi? Batinnya bergetar. Keesokan harinya, saat Surya mencoba memperbaiki gerobaknya, beberapa pedagang datang menghampiri. "Surya, sabar ya, Sugeng emang gitu. Kita semua udah biasa dipalak," ujar seorang ibu penjual sayur. Surya tersenyum lemah, tapi hatinya menjerit. Kenapa harus terbiasa ditindas? Pikirnya, ia mulai merasa bahwa diam bukan lagi pilihan, karena ketakutan yang dibiarkan hanya akan tumbuh semakin besar. Di sisi lain kampung, Sugeng tak menyadari bahwa benih perlawanan sedang tumbuh di hati seseorang yang selama ini dianggap lemah. Ia masih tertawa, masih merasa berkuasa. Tapi takdir sedang menyiapkan jalan lain, jalan di mana harga diri akan bertemu dengan kekuasaan, dan kebenaran akan menantang kesombongan. Malam itu, Surya menatap langit gelap tanpa bintang. Di tangannya, ia menggenggam sebuah bandana hitam, peninggalan masa lalu dari perguruan silatnya. "Jika ini memang jalanku," bisiknya, "aku akan menegakkan kebenaran, tanpa kebencian." Angin malam meniup rambutnya, dan di kejauhan, suara lonceng becak terdengar sayup. Tapi di balik keheningan itu, badai kecil mulai lahir, badai yang akan mengguncang kampung Tambak Sari. Pagi itu, Surabaya diselimuti kabut tipis, seolah langit pun ikut menyimpan rahasia dari malam sebelumnya. Surya mendorong gerobaknya dengan hati yang masih berat. Di bawah bayangan pepohonan Gang Tambak Sari, suaranya yang khas, batagor, hangat, gurih, terdengar lirih, nyaris seperti bisikan keputusasaan. Namun di balik lesu itu, matanya menyimpan sesuatu yang berbeda, ketenangan yang tajam, seperti permukaan air yang tenang menutupi pusaran arus kuat di bawahnya. Warga yang melihat Surya lewat hanya menatap dengan iba. Beberapa anak kecil menyapanya, mencoba menghibur dengan candaan polos mereka. Tapi Surya hanya tersenyum kecil, tak ingin menunjukkan luka hatinya. Saat tiba di pasar ujung gang, ia menata kembali dagangannya yang sempat rusak. Wajahnya serius, tapi lembut. Ia tahu, hidup harus terus berjalan meski dunia seolah menutup pintu. Namun nasib sepertinya belum ingin berbaik hati padanya. Dari kejauhan, suara motor tua meraung pelan, suara yang membuat dada banyak orang menegang. Sugeng datang lagi, kali ini bersama dua anak buahnya, Ujang dan Mamat. Tiga sosok itu berjalan penuh percaya diri di antara lapak-lapak yang tiba-tiba sepi. Bahkan penjual sayur pun berhenti menimbang, pura-pura sibuk agar tak ditatap. Sugeng menghampiri gerobak Surya dengan senyum sinis. "Wah, masih berani jualan di sini, iya. Gue pikir kemarin udah kapok," katanya, menepuk-nepuk gerobak Surya dengan kasar. Ujang dan Mamat terkekeh di belakangnya. Surya hanya menatap datar, tanpa bicara. Ia tak ingin memancing emosi. Tapi diamnya justru membuat Sugeng semakin kesal, merasa diremehkan. "Gue tanya baik-baik, lo mau bayar iuran keamanan atau enggak?" Suara Sugeng meninggi. Orang-orang sekitar mulai menjauh. Beberapa ibu menutup mulutnya, takut Surya kembali disakiti. Tapi kali ini, Surya tak lagi menunduk. Ia menatap mata Sugeng langsung, tatapan yang tajam tapi tak marah, dingin tapi penuh makna. "Bang Sugeng," ucapnya perlahan, keamanan itu datang dari hati yang tenang, bukan dari uang yang dipalak. Kalimat itu seperti cambuk yang menghantam harga diri Sugeng. Ia menamparkan Surya tanpa pikir panjang. Bunyi tamparan itu menggema, membuat pasar seolah membeku. Namun Surya tidak membalas. Ia hanya menunduk sebentar, lalu kembali menatap dengan tenang. "Aku nggak mau berkelahi, Bang. Tapi jangan lagi injak harga diri orang kecil," ucapnya dengan suara serak. Ada sesuatu di nada itu, bukan ancaman, tapi kehormatan yang tak bisa dibeli.
Sugeng terdiam sesaat, mungkin karena tak terbiasa ditatap seperti itu. Tapi gengsinya terlalu besar. Ia menendang ember minyak surya hingga terbalik, lalu berjalan pergi sambil mengumpat. Lain kali kalau masih jualan di sini, gue bakar gerobak lo. Teriaknya sebelum naik motor. Asap knalpotnya membubung, meninggalkan bau getir yang menggantung di udara. Warga perlahan keluar dari persembunyian mereka. Beberapa mencoba menenangkan Surya, tapi ia hanya tersenyum tipis. Dalam hatinya, ada rasa perih yang sulit dijelaskan, campuran antara sabar, marah, dan tekad. Saat ia memungut sisa batagor yang jatuh ke tanah, embusan angin membawa kembali kata-kata gurunya, jika engkau ingin menegakkan keadilan, lakukan dengan hati yang bersih. Hari itu, Surya tahu, perjalanannya untuk melindungi yang lemah baru saja dimulai. Malam itu, Surabaya diguyur hujan deras. Petir menyambar langit seperti mengiris dada yang sedang bergemuruh. Di dalam kontrakan kecilnya yang hanya diterangi lampu minyak, Surya duduk diam, memandangi bekas tamparan di pipinya lewat pantulan kaca jendela yang berembun. Rasa sakitnya bukan lagi di kulit, tapi di hati, luka yang bukan hanya karena penghinaan, melainkan karena ketidakadilan yang terus menindas orang lemah. Dalam diam itu, hanya suara rintik hujan dan desahan napas panjang yang menemani. Ia menatap foto tua yang tergantung di dinding. Wajah itu, Kiai Sakanala, gurunya, tersenyum lembut dengan sorot mata yang dulu selalu meneduhkan. Ingatan Surya pun kembali ke masa remajanya, di halaman perguruan silat pusaka Suryanaga. Di sanalah ia belajar bukan hanya menendang atau memukul, tapi mengendalikan diri. Ilmu silat bukan untuk sombong, tapi untuk menegakkan yang benar, begitu kata gurunya di bawah langit senja waktu itu. Namun masa lalu itu juga menyimpan luka besar. Dalam kilas balik yang membayang di pikirannya, Surya melihat kembali sahabat seperguruannya, Arga, tewas di tangan seorang pendekar tamu saat pertandingan persahabatan berubah menjadi duel berdarah. Sejak hari itu, Surya bersumpah tidak akan lagi menggunakan ilmunya. Ia takut kekuatan yang sama akan membawa kematian dan kebencian. Ia memilih jalan damai, hidup sebagai pedagang, dan menghapus nama perguruannya dari kehidupannya. Tapi malam ini, janji itu mulai retak. Di luar, suara hujan seperti menirukan suara tawa Sugeng dan anak buahnya yang masih bergema di kepala. Ia melihat kembali tatapan mata anak-anak kecil di pasar yang ketakutan setiap kali preman datang. Dalam hatinya, bara kecil mulai menyala. Aku bisa menahan sakit untuk diriku, bisiknya, tapi aku tidak bisa diam melihat orang lain disakiti. Tangannya perlahan membuka sebuah kotak kayu di bawah tempat tidur. Di dalamnya, tersimpan bandana hitam dan sabuk kain kuning yang telah pudar. Ia menyentuhnya dengan lembut, seolah menyentuh kenangan lama. Saat itu, hatinya bergetar antara rasa bersalah dan panggilan jiwa. Setetes air mata jatuh, bercampur dengan tetesan hujan yang menetes dari atap bocor. Maafkan aku, guru, ucapnya lirih. Tapi mungkin sudah waktunya aku kembali menegakkan kebenaran, dengan caramu. Malam semakin larut. Di luar, hujan mulai reda, digantikan oleh kabut tipis yang menyelimuti gang-gang sepi. Surya berdiri, membuka jendela, membiarkan udara dingin masuk. Ia mulai melakukan gerakan pemanasan silat dengan pelan. Setiap langkah, setiap nafas, seperti membuka kembali ingatan tubuhnya yang lama terkubur. Gerakannya indah tapi penuh makna, sebuah tarian dari jiwa yang kembali bangkit. Wajah Kiai Sakanala seolah hadir dalam bayang cahaya rembulan. Ingat, Surya, kekuatan sejati bukan dari pukulan, tapi dari hati yang jernih. Jika hatimu bening, maka jurusmu akan membawa cahaya, bukan luka. Kata-kata itu menggema dalam pikirannya, menenangkan gejolak yang hampir membakar. Ia berhenti, berdiri tegak, dan menatap langit. Aku tak akan mencari pertarungan, katanya perlahan, tapi jika kejahatan datang, aku tidak akan lagi mundur. Ketika pagi menjelang, Surya memandangi gerobaknya yang sudah diperbaiki semalaman. Wajahnya tenang, tapi matanya berbeda, ada sesuatu yang hidup di sana, seperti bara api yang bersinar di tengah abu. Ia tahu, perjalanannya sebagai penjual batagor tak lagi sekadar mencari rezeki. Kini, ia sedang bersiap menjadi penjaga diam kampung Tambak Sari, penjual yang membawa keadilan di balik senyum tenang dan wajan panasnya. Pagi itu, matahari mulai menembus kabut sisa hujan semalam, menyinari gang-gang sempit Tambak Sari. Surya mendorong gerobaknya kembali ke pasar, wajahnya tenang namun sorot matanya berbeda.
Tak ada lagi rasa takut yang menghantuinya, hanya keteguhan yang baru lahir dari luka dan refleksi malam sebelumnya. Ia menyadari, keberanian bukanlah menantang preman, tetapi berdiri teguh di jalan yang benar meski dunia menekan. Warga yang melihatnya lewat terdiam sejenak. Beberapa pedagang kecil tersenyum tipis, seolah merasakan aura berbeda dari Surya. Anak-anak yang biasa mengikuti gerobaknya dengan riang kini menatapnya dengan kekaguman. Mereka melihat bukan hanya penjual batagor, tapi seseorang yang mampu berdiri tegak meski terhimpit ketakutan dan ketidakadilan. Hari itu, pasar terasa berbeda. Suara tawar-menawar terdengar lebih hidup, tapi beberapa pedagang masih menatap ke gang tempat Sugeng biasanya muncul, waspada. Surya menata dagangannya dengan cekatan, tetap menjaga jarak dari keramaian yang bisa menimbulkan masalah. Ia mulai memahami bahwa keteguhan seorang pedagang kecil bukan hanya soal dagangan yang laku, tetapi soal keberanian mempertahankan harga diri di tengah tekanan yang terus menghantui. Ketika Surya mengulurkan batagor kepada seorang anak kecil yang tak punya cukup uang, senyum tulusnya seperti menyalakan secercah harapan. "Ambil, nak, rezekimu belum habis," katanya. Kata-kata sederhana itu membuat ibu anak itu terharu, dan beberapa pedagang lain mulai menatapnya dengan rasa hormat. Di hati Surya, setiap senyum yang muncul dari kebaikannya menjadi bahan bakar untuk bertahan. Namun, keteguhan itu segera diuji. Dari ujung gang, terdengar suara tawa kasar. Sugeng dan anak buahnya muncul lebih awal dari biasanya, tampak lebih agresif. "Hai, batagor, masih berani jualan? Kali ini jangan cuma senyum doang," teriak Sugeng, sambil menendang kursi kosong di dekat gerobak Surya. Ia ingin membuat Surya takut lagi, ingin menghancurkan aura tenang yang baru muncul. Surya menatap Sugeng tanpa berkedip, tubuhnya tetap rileks namun siap. "Bang Sugeng, aku tidak ingin masalah. Aku hanya ingin berdagang dengan jujur," jawabnya pelan, suaranya tegas tapi damai. Sekitar pasar menahan napas, warga menyaksikan momen yang belum pernah terjadi. Seorang pedagang kecil menatap preman kampung dengan keberanian yang nyata. Sugeng menatap balik, raut wajahnya berubah. Ada campuran marah, bingung, dan penasaran. Ia terbiasa dihormati dengan ketakutan, tapi kali ini, ketenangan Surya membuatnya tersentak. Untuk pertama kalinya, Sugeng merasa bahwa dominasi yang selama ini ia bangun bisa diguncang oleh seseorang yang sederhana, seorang penjual batagor. Hari itu berakhir dengan Surya tetap berdagang, meski hujan kecil mulai turun. Ia mengemas dagangan tanpa tergesa, wajahnya bersih dari kebencian, hanya ada keteguhan. Di dalam hatinya, ia tahu perjalanan ini baru dimulai. Keteguhan seorang penjual kecil bukan hanya soal bertahan hidup, tapi soal menyalakan cahaya kebenaran di tengah gelapnya ketakutan. Dan Surya siap menjaga cahaya itu, walau badai Sugeng akan terus mengintai. Hari-hari berikutnya, suasana kampung Tambak Sari semakin tegang. Sugeng tidak bisa menerima perubahan aura Surya. Ia merasa harga dirinya diganggu, dan rasa penasaran mulai berubah menjadi dendam. Bersama Ujang dan Mamat, dua anak buah setianya, Sugeng merencanakan sesuatu yang lebih besar. Mereka ingin menunjukkan siapa penguasa sebenarnya, bukan hanya kepada Surya, tapi juga seluruh pedagang kecil di kampung itu. Di balik rumah Reyot di ujung gang, Sugeng menyusun strategi dengan tawa sinis. "Gue nggak akan biarin batagor itu sok hebat di sini," kata Sugeng, matanya menyala. "Besok, semua pedagang akan tahu siapa yang benar-benar berkuasa." Ujang dan Mamat mengangguk, mereka tahu Sugeng bisa menjadi berbahaya ketika dendam menguasainya. Rencana mereka sederhana, intimidasi total dan pajak paksa ke setiap pedagang. Keesokan harinya, Sugeng dan gengnya mulai beraksi. Mereka mendatangi lapak-lapak satu persatu, menakut-nakuti pedagang dengan suara lantang dan gestur kasar. Warga yang biasanya berani sedikit tersentak mundur. Beberapa pedagang yang mencoba melawan langsung ditegur dengan ancaman fisik. Pasar yang semula ramai kini menjadi panggung ketakutan. Surya mengamati dari jarak aman, wajahnya tetap tenang. Hatinya terasa panas melihat ketidakadilan yang kembali terjadi. Ia tahu, Sugeng bukan hanya mengincar dirinya, tapi semua orang yang tak bisa membela diri. Namun ia masih menahan diri, mengingat pesan gurunya tentang kendali dan hati yang jernih. Ia tidak ingin amarah menguasainya, meski bara di dalam dada semakin menyala. Suatu sore, Sugeng memalak seorang janda tua yang berjualan sayur. Ia menarik uang paksa dari tangan wanita itu, sambil tertawa keras. Warga sekitar menahan napas,
takut ikut campur. Surya yang melihat kejadian itu merasa hatinya tak bisa lagi diam. Ia melangkah maju, menatap Sugeng dengan tatapan yang berbeda, bukan takut, tapi tekad yang membara. Sugeng tersenyum sinis ketika melihat Surya mendekat. "Ah, Batagor, mau ikut campur, nanti lo yang kena juga," ancamnya, menegaskan dominasi yang ia bangun bertahun-tahun. Tapi Surya tetap tenang, tubuhnya tegap, mata menatap tajam. Suasana seketika membeku. Warga menahan napas, menyadari bahwa sesuatu akan segera terjadi, sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Pertarungan batin Surya semakin kuat. Ia tahu hari ini bisa menjadi titik balik, memilih diam dan membiarkan kejahatan merajalela, atau bertindak dengan bijak dan tepat. Suaranya lembut, namun tegas, "Sugeng, hentikan. Kekuasaan bukan tentang menindas, tapi melindungi. Masih ada waktu untuk berubah." Kata-kata itu mengguncang beberapa warga, yang mulai merasakan harapan kecil tumbuh di tengah ketakutan. Malam tiba dengan ketegangan yang menggantung di udara. Sugeng dan gengnya pulang dengan rasa penasaran bercampur amarah. Mereka tidak tahu, ketenangan Surya bukan lemah, tapi bara yang akan menyala. Dan di hati Surya, tekad semakin kuat, ia tidak akan membiarkan kampung ini dikuasai ketakutan. Hari-hari berat baru saja dimulai, dan badai yang lebih besar akan segera datang. Malam itu, gang-gang Tambak Sari sunyi, hanya terdengar suara angin yang menyisir atap-atap rumah. Surya duduk di depan kontrakannya, memandangi gerobak Batagornya yang kini sudah diperbaiki. Hatinya masih terasa panas oleh tindakan Sugeng hari itu, namun ia mencoba menenangkan diri. Tiba-tiba, bayangan seorang pria tua muncul di ujung gang, menapaki trotoar dengan langkah pelan tapi pasti. Pria itu berhenti tepat di depan Surya. Wajahnya asing bagi banyak orang, namun ada aura familiar yang membuat Surya terhenyak. "Surya," suara itu terdengar serak tapi lembut. Surya menatap pria itu dengan waspada, namun ada rasa aneh yang menenangkan. Pria itu membungkuk hormat, lalu berkata, "Aku dulu satu perguruan dengan gurumu. Aku mengenalmu, dan aku tahu apa yang kau simpan di dalam hati." Surya terdiam, matanya menatap tajam. "Siapa kau?" tanyanya. Ada campuran curiga dan rasa ingin tahu. Pria tua itu tersenyum tipis, lalu menyebut namanya, Tegar, murid senior perguruan pusaka Surya Naga yang dulu sering berlatih bersama Surya. Ia muncul bukan untuk mengganggu, tapi untuk memperingatkan bahwa jalan yang Surya pilih kini mulai bersinggungan dengan dunia lama yang tak boleh diabaikan. Tegar mengingatkan Surya tentang masa lalu yang selama ini ia kubur, latihan keras, disiplin, dan pertarungan yang mengajarkan nilai sejati silat bukan hanya fisik, tapi juga hati. "Sugeng dan gengnya hanya awal dari ujianmu," kata Tegar, matanya menatap jauh ke arah pasar. "Kau akan menghadapi mereka, dan kau harus siap bukan hanya dengan tenaga, tapi dengan jiwa yang bersih. Jangan sampai amarah mengambil alih." Surya menunduk, mengingat semua kata gurunya dulu. Malam ini terasa seperti cermin masa lalu yang memantulkan dirinya sendiri. Ia menyadari, keteguhan hati yang ia bina selama ini akan segera diuji. Sugeng bukan sekadar preman biasa, dia adalah pemicu yang akan memaksa Surya menghadapi sisi yang lebih gelap dari kemampuan silatnya. Tegar mengambil sebatang tongkat kayu kecil dari tasnya dan menunjukkannya. "Ini bukan hanya senjata, ini simbol kendali. Ingat, Surya, kekuatan yang tak terkendali bisa menghancurkan lebih dari musuhmu. Aku datang untuk memastikan kau tetap berada di jalan yang benar." Surya menerima tongkat itu dengan penuh hormat, merasakan energi yang familiar namun menenangkan. Warga yang mengintip dari kejauhan tidak menyadari momen penting itu. Surya dan Tegar berbicara dalam bisikan, menyusun strategi mental dan latihan yang harus dijalani. Malam itu, Surya menyadari bahwa pertarungan yang akan datang bukan hanya soal fisik atau dagangan, tapi tentang harga diri, prinsip, dan keadilan. Ia bukan lagi pedagang biasa, tapi penjaga diam kampung. Ketika Tegar pamit dan menghilang ke kegelapan gang, Surya menatap langit malam. Hatinya kini lebih mantap, bara di dalam dadanya berubah menjadi tekad yang siap membakar ketidakadilan. "Aku siap," bisiknya pelan. "Siap untuk melindungi, siap untuk menghadapi Sugeng, dan siap menyalakan cahaya di kegelapan ini." Hujan semalam menyisakan aroma tanah basah, seolah alam pun menyaksikan kebangkitan seorang penjual batagor yang kini mulai berjalan di jalan. Takdirnya, pagi berikutnya, pasar Tambak Sari tampak lebih hidup dari biasanya.
Pedagang mulai menata dagangan, anak-anak berlarian dengan riang, tapi ketegangan masih terasa di udara. Surya mendorong gerobaknya, wajahnya tenang, namun matanya menyiratkan kewaspadaan. Ia tahu Sugeng dan gengnya belum melupakan ancaman yang diberikan kata-katanya beberapa hari lalu. Tiba-tiba, dari ujung gang, terdengar suara tawa kasar yang akrab. Sugeng muncul bersama Ujang dan Mamat, langkah mereka penuh percaya diri. Wajah Sugeng terlihat lebih garang hari ini, seolah dendam yang tersimpan membakar amarahnya. Ia menatap Surya dengan senyum sinis, lalu berkata lantang, "Hai, Batagor. Masih berani berdagang di wilayah gue. Kali ini, nggak ada toleransi lagi." Surya berhenti mendorong gerobak, menatap Sugeng langsung. Tidak ada rasa takut, hanya ketenangan yang menahan gejolak di dalam dirinya. "Bang Sugeng, aku tidak ingin bertengkar. Aku hanya ingin berdagang dengan damai," jawab Surya perlahan tapi tegas. Suasana pasar terasa hening seketika, warga menahan napas, menyaksikan konfrontasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sugeng melangkah maju, menendang gerobak Surya hingga bergeser. Anak buahnya ikut menertawakan, menabur ketakutan ke sekeliling. "Kau pikir kata-katamu bisa mengubah apa? Ini wilayahku. Semua pedagang bayar pajak ke gue," teriak Sugeng, wajahnya memerah oleh amarah. Surya tetap berdiri tegap, hanya menatap dan menarik napas dalam-dalam, menahan dorongan untuk menyerang. Sejenak, warga mulai berbisik satu sama lain. Mereka mulai merasakan aura berbeda dari Surya, bukan lemah, bukan takut, tapi tenang dan siap menghadapi. Beberapa pedagang yang biasanya pasif merasa ada harapan baru, bahwa ketakutan bisa dilawan dengan keberanian yang benar. Anak-anak pun menatap dengan mata melebar, seolah melihat pahlawan muncul di tengah kehidupan sehari-hari mereka. Sugeng merasa dihina oleh ketenangan Surya, meraih botol kosong dan melemparkannya ke arah gerobak. Surya menunduk sebentar, tapi tidak bergerak menyerang. Dalam hatinya, ia mengingat pesan gurunya, kekuatan sejati bukan untuk balas dendam, tapi untuk melindungi yang lemah. Bara kemarahan di dadanya mulai berubah menjadi tekad, bukan amarah buta. Namun Sugeng tidak berhenti. Ia melangkah lebih dekat, menyeringai sinis, ingin melihat reaksi Surya. Ia percaya, penjual Batagor itu akan panik dan menyerah, seperti semua pedagang lain. Tapi kali ini berbeda. Surya mengangkat dagu, tatapannya menembus emosi Sugeng. "Bang Sugeng, hentikan ini. Kekuasaan itu bukan untuk menindas orang lain," ucapnya dengan suara tegas, tapi tetap tenang. Konfrontasi itu membuat udara di pasar terasa tegang. Sugeng dan gengnya menatap Surya, raut wajah mereka mulai berubah, penasaran, marah, dan sedikit takut. Hari itu, bukan hanya gerobak Batagor yang menjadi saksi, tapi juga awal dari pertarungan harga diri dan keadilan. Warga mulai menyadari bahwa Surya bukan lagi pedagang biasa, ia adalah cahaya yang akan menerangi kegelapan yang selama ini menindas kampung mereka. Malam itu, gang-gang Tambak Sari kembali sepi, hanya terdengar desir angin yang membawa aroma sisa hujan kemarin. Surya duduk di depan kontrakannya, memandangi gerobak Batagornya yang tertata rapi. Wajahnya tenang, tapi hatinya bergetar. Peristiwa di pasar hari ini terus terulang dalam pikirannya, ketegangan, ancaman Sugeng, dan sorot mata anak-anak yang berharap padanya. Bara kemarahan mulai muncul, namun kali ini ia harus menahannya. Dengan napas panjang, Surya membuka kotak kayu di bawah tempat tidurnya. Di dalamnya tersimpan bandana hitam dan sabuk kuning peninggalan perguruan silatnya. Tangannya menyentuhnya perlahan, seolah menyalurkan energi masa lalu. Ia tahu, untuk menghadapi Sugeng dan gengnya, amarah tak bisa menjadi senjata. Amarah yang terkendali adalah kunci kemenangan, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menegakkan keadilan. Di tepi sungai dekat kampung, Surya mulai berlatih. Gerakan pertamanya lambat, tapi presisi. Setiap jurus bukan sekadar pukulan atau tendangan, melainkan latihan mental dan spiritual. Ia mengingat kata-kata gurunya, kekuatan sejati datang dari hati yang bersih. Jika hatimu tenang, jurusmu akan membawa cahaya, bukan luka. Gerakan tangannya menari di udara, memotong bayangan bulan yang menembus kabut malam. Suara air sungai yang menetes dan daun yang berdesir menjadi musik latar latihan Surya. Ia menekankan keseimbangan antara tubuh dan pikiran. Amarah yang dulu menguasai kini mulai berubah menjadi fokus yang terarah. Setiap gerakan, setiap tendangan, diiringi oleh konsentrasi penuh. Ia mulai merasakan energi yang berbeda, bukan dendam,
tapi keteguhan untuk melindungi yang lemah. Kilatan kenangan masa lalu muncul di pikirannya. Pertarungan dengan Arga, sahabat seperguruannya yang tewas, latihan malam bersama gurunya, hingga kata-kata bijak yang selalu menenangkan, hati yang panas membakar diri sendiri, bukan musuhmu. Surya tersenyum tipis, menyadari bahwa ia harus menjadi penjaga damai, bukan pembalas dendam. Tangan Surya bergerak cepat mengikuti ritme napasnya. Setiap pukulan ke udara terasa seperti membersihkan sisa ketakutan dan kebencian. Ia mulai memvisualisasikan Sugeng bukan sebagai musuh yang harus dihancurkan, tapi sebagai manusia yang tersesat dalam kesombongan dan ketakutan. Hatinya yang tenang membuat jurusnya semakin halus, namun mematikan jika dibutuhkan. Warga yang mengintip dari kejauhan melihat Surya bergerak dengan penuh disiplin. Mereka mulai merasakan sesuatu yang berbeda, bukan sekadar pedagang batagor, tapi seorang yang memancarkan aura perlindungan dan keberanian. Beberapa anak kecil menatapnya dengan kagum, menandai lahirnya sosok pahlawan baru di kampung mereka. Ketika malam mulai larut, Surya berhenti, berdiri di tepi sungai dengan napas teratur. Ia menatap langit gelap, bulan samar di balik awan. Dalam hatinya, ia berbisik, "Aku siap menghadapi Sugeng, tapi dengan amarah yang terkendali. Aku akan menegakkan keadilan, bukan kehancuran." Bara kecil di dadanya kini berubah menjadi tekad yang matang, api yang akan menerangi kegelapan tanpa membakar dirinya sendiri. Malam itu, langit Surabaya gelap diselimuti awan tebal. Surya berada di tepi sungai, jauh dari pandangan warga kampung. Gerakan tubuhnya luwes namun penuh ketegangan, setiap jurus dijalankan dengan ritme napas yang dalam. Ia tidak hanya berlatih pukulan atau tendangan, tetapi juga mengasah konsentrasi dan kesabaran. Pelatihan ini bukan sekadar fisik, ia menyiapkan hati dan jiwa untuk menghadapi Sugeng dan ancamannya yang terus membesar. Suara air sungai yang mengalir dan desir daun menjadi latar musik yang menenangkan. Surya menutup matanya, membayangkan setiap gerakan sebagai pertarungan moral, bukan sekadar fisik. Ia memvisualisasikan Sugeng bukan sebagai musuh untuk dibenci, tetapi sebagai manusia yang tersesat, yang perlu diberi pelajaran bukan dengan kekerasan buta, tapi dengan kebenaran yang tegas. Setiap pukulan dan tendangan disertai meditasi ringan. Surya menekankan keseimbangan tubuh dan pikiran, memastikan setiap energi yang keluar terkendali. Ia teringat kata gurunya, jurus yang tajam tanpa hati yang bening hanya akan melukai diri sendiri. Pikiran itu menjadi pedoman yang menuntun setiap gerakannya, menjaga agar amarah yang membara tetap terkendali. Kilatan kenangan masa lalu terus menyelip di antara gerakan latihan. Bayangan gurunya mengajarkannya jurus naga tenang, sahabat yang tewas akibat ketidaksiapan, dan malam-malam panjang berlatih hingga tetesan keringat membasahi tanah. Semua itu menjadi bahan bakar, bukan untuk dendam, tapi untuk tekad membela yang lemah dan menegakkan keadilan. Hujan rintik mulai turun, menambah suasana dramatis. Tetap di luar, Surya menyesuaikan gerakannya dengan permukaan tanah yang licin. Setiap langkah harus diperhitungkan, setiap tendangan di udara harus presisi. Latihan malam ini menjadi simbol pengendalian diri, menunjukkan bahwa seseorang bisa tetap kuat sekaligus bijaksana. Warga yang mengintip dari kejauhan mulai memahami sesuatu, Surya bukan sekadar penjual batagor biasa. Ada aura yang berbeda dari gerakannya, disiplin, tenang, dan penuh tekad. Anak-anak yang biasanya mengikuti gerobaknya kini menatap dengan kagum, seolah menyaksikan kelahiran pahlawan baru, meski tanpa jubah atau senjata tajam. Saat hujan semakin deras, Surya berhenti sejenak, menatap langit gelap. Tubuhnya basah, napas teratur, tetapi hati dan pikirannya jelas dan tenang. "Aku siap," bisiknya pelan. Tidak untuk membalas, tapi untuk melindungi. Tidak untuk menghancurkan, tapi untuk menegakkan yang benar. Bara di dadanya kini menjadi api yang terkendali, siap menghadapi Sugeng kapanpun. Malam itu berakhir dengan Surya kembali ke kontrakannya, tubuh lelah tapi jiwa penuh ketenangan. Ia menyadari satu hal, kemenangan bukan datang dari kekuatan semata, tapi dari penguasaan diri dan keberanian berdiri teguh di jalan yang benar. Esok, tantangan nyata akan menunggu di pasar, tapi malam ini, ia telah mempersiapkan diri, bukan hanya sebagai penjual batagor, tapi sebagai pelindung kampung Tambak Sari. Pagi itu, pasar Tambak Sari terasa lebih tegang dari biasanya. Warga yang biasa ramai kini berjalan hati-hati, mata selalu mengintai ujung gang. Sugeng dan gengnya muncul lebih awal, membawa aura intimidasi yang semakin menekan pedagang kecil.
Suara tawa mereka terdengar kasar, seperti menamparkan setiap orang yang berani menatap. Beberapa pedagang menunduk, takut menjadi korban berikutnya. Sugeng berjalan di antara lapak-lapak, menendang meja, dan menakut-nakuti pedagang. Kali ini, targetnya adalah seorang ibu tua yang menjual sayur. Ia menarik uang paksa dari tangan sang ibu, tertawa keras saat wanita itu terjatuh. Warga yang melihat mulai merasakan ketakutan yang meningkat, pasar yang semula ramai kini berubah menjadi arena dominasi preman. Surya yang melihat kejadian itu menatap tajam. Bara di dadanya terasa panas, tapi ia tetap tenang. Ia tahu, ini adalah momen yang menguji semua pelatihan malam sebelumnya. Amarahnya harus terkendali, tetapi tekadnya untuk melindungi warga kini semakin kuat. Ia melangkah maju, mendorong gerobak batagornya sebagai simbol keberanian. Sugeng menoleh, tersenyum sinis, dan menyadari Surya mendekat. "Ah, Batagor, kau masih hidup ya? Mau ikut campur lagi? Jangan cuma senyum doang, nanti lo yang kena juga," ancamnya. Anak buahnya tertawa, memperkuat intimidasi. Namun kali ini, warga mulai menahan napas, menantikan reaksi Surya yang selama ini dikenal tenang. Surya menatap Sugeng tanpa ragu. "Bang Sugeng, hentikan. Kekuasaan bukan untuk menindas orang lain," ucapnya pelan tapi tegas. Suaranya menembus kekacauan pasar, seolah membawa kedamaian di tengah ketegangan. Warga yang menonton mulai merasakan keberanian yang terpancar dari sosok Surya, keberanian yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Sugeng merasa dihina oleh ketenangan itu. Ia melangkah lebih dekat, mengangkat botol kosong untuk melempar Surya. Tapi Surya tetap tegap, siap menghadapi apapun yang terjadi. Bara di dadanya kini berubah menjadi tekad yang siap menyalakan keadilan, bukan dendam. Ia tahu, momen ini adalah titik balik, apakah ia akan membiarkan ketakutan menguasai kampung atau menegakkan kebenaran. Dalam sekejap, suasana pasar berubah. Warga mulai menggerakkan diri, ada yang mulai menenangkan ibu penjual sayur. Beberapa anak kecil menatap kagum, dan beberapa pedagang mengambil keberanian dari keberanian Surya. Sugeng menyadari bahwa intimidasi yang biasa ia lakukan kini kehilangan kekuatannya. Aura ketenangan Surya mengubah aturan permainan. Hari itu berakhir dengan Sugeng dan gengnya pergi, meninggalkan pasar yang sedikit lebih tenang. Surya tetap berdiri di gerobaknya, wajahnya penuh ketenangan dan keteguhan. Ia menyadari bahwa perjuangan belum berakhir, tapi cahaya kecil keadilan telah mulai menyala. Kampung Tambak Sari kini memiliki harapan, dan Surya siap menyalakan api itu kapanpun dibutuhkan. Hari itu, pasar Tambak Sari kembali ramai seperti biasa, tapi ketegangan terasa di setiap sudut. Sugeng muncul lebih awal, wajahnya merah oleh amarah, menandakan dendamnya terhadap Surya belum padam. Anak buahnya, Ujang dan Mamat, berjalan di belakangnya dengan senyum sinis, siap menakut-nakuti siapapun yang berani menatap mereka. Suasana yang semula biasa kini menjadi arena pertarungan yang tak bisa dihindari. Surya menatap mereka dari balik gerobak batagornya. Tubuhnya tegap, napas teratur, dan matanya penuh ketenangan. Ia tahu, hari ini adalah saat untuk menghadapi Sugeng secara langsung. Amarah yang dikendalikan menjadi pedang yang lebih tajam daripada pukulan biasa. Semua pelatihan malam-malam sebelumnya terasa mengalir dalam setiap gerakan tubuhnya. Sugeng melangkah maju, menendang gerobak Surya hingga bergeser. "Kau pikir aku bakal diam saja? Hari ini, lo bakal ngerasain siapa penguasa sini," teriaknya. Suara tawanya menggema, membuat beberapa pedagang mundur. Tapi Surya tetap diam, menatap Sugeng dengan ketenangan yang menusuk. Ia tidak marah, tapi tekadnya terlihat jelas. Pertarungan dimulai. Sugeng menyerang dengan pukulan cepat dan tendangan liar, mencoba memanfaatkan amarahnya untuk menguasai Surya. Tapi Surya menghindar dengan luwes, setiap gerakan terlihat seperti tarian yang tenang namun mematikan. Ia menggunakan teknik naga tenang, menjaga jarak, dan mengendalikan energi setiap serangan tanpa membalas dengan kekerasan berlebihan. Ujang dan Mamat mencoba ikut campur, tetapi hanya dengan ancaman fisik. Surya menatap mereka sejenak, dan dalam satu gerakan cepat, menahan serangan mereka tanpa melukai serius, cukup untuk membuat mereka tersentak mundur. Warga pasar menahan napas, kagum sekaligus takut melihat kemampuan Surya yang luar biasa. Aura ketenangan dan kendali dirinya membuat Sugeng mulai ragu. Sugeng yang terbiasa dominan merasa frustrasi. Serangannya mulai kehilangan ritme karena Surya selalu mengantisipasi setiap gerakan. Untuk pertama kalinya, Sugeng merasakan ketidakberdayaan yang menakutkan.
Ia menyadari, amarahnya sendiri menjadi kelemahan, sedangkan Surya, meski seorang pedagang, mampu mengendalikan setiap energi dengan presisi dan ketenangan. Pertarungan itu berakhir dengan Sugeng terhenti, terengah, dan matanya memerah. Ia menatap Surya dengan campuran marah, takut, dan kebingungan. Surya tetap tenang, menurunkan tubuhnya, dan berkata pelan, "Bang Sugeng, kekuasaan sejati datang dari keberanian menjaga yang lemah, bukan menindas mereka." Kata-kata itu menusuk hati Sugeng lebih dari pukulan fisik manapun. Hari itu meninggalkan dampak besar di pasar Tambak Sari. Sugeng dan anak buahnya pergi, sementara warga mulai menatap Surya dengan rasa hormat dan kagum. Gerobak batagor yang sederhana kini menjadi simbol keberanian dan keadilan. Surya tahu, ini baru awal pertarungan, tetapi cahaya kebenaran telah mulai menyala, dan ia siap menghadapi setiap badai yang akan datang. Beberapa hari setelah pertarungan pertama, Sugeng duduk di warung kopi pinggir gang, wajahnya muram dan penuh amarah. Kalah secara langsung di depan Surya membuat harga dirinya tercabik. Ia menyadari bahwa kekerasannya yang biasa tidak cukup untuk mengalahkan penjual batagor itu. Kini, ia butuh strategi yang lebih licik, sesuatu yang bisa menjebak Surya dan mempermalukannya di depan warga kampung. Ujang dan Mamat duduk di sebelahnya, menatap Sugeng dengan raut bingung sekaligus penasaran. "Bang, kita bisa pakai kekerasan lagi, kan?" tanya Mamat. Sugeng menggeleng, matanya tajam. "Enggak, Ujang. Dia bukan orang biasa. Kita butuh rencana yang lebih halus. Kita akan pakai tipu daya, bukan cuma pukulan. Kita buat dia salah langkah di depan semua orang." Rencana Sugeng mulai terbentuk, ia akan menciptakan situasi yang memancing emosi Surya, memanipulasi warga, dan memanfaatkan ketakutan lama mereka. Ia ingin menunjukkan bahwa meski Surya kuat, dia hanyalah manusia biasa. Sugeng bahkan berencana mengganggu dagangan batagor Surya di saat ramai, membuat warga panik dan mempertanyakan kemampuan Surya melindungi mereka. Sugeng mulai mengumpulkan informasi tentang jadwal pasar dan kebiasaan Surya. Ia mencatat waktu Surya menata gerobak, rute yang ia lalui, serta siapa saja warga yang sering mendekatinya. Strategi ini bukan hanya soal fisik, tapi juga psikologis. Sugeng ingin membuat Surya merasa terpojok, sehingga amarahnya muncul tanpa kontrol. Di sisi lain, Sugeng mulai menyebarkan rumor halus kepada pedagang lain. "Batagor itu sok hebat, tapi kalau gue nggak ada, semua bakal kacau," katanya dengan suara berat saat beberapa pedagang menatapnya. Tujuannya sederhana, menanam keraguan dan ketakutan, agar warga mulai berpikir bahwa keberanian Surya hanyalah ilusi. Surya sendiri mulai merasakan aura berbeda di pasar. Beberapa pedagang tampak cemas, dan desas-desus tentang dirinya mulai terdengar. Ia menyadari bahwa Sugeng tidak hanya mengandalkan kekerasan fisik, tapi juga manipulasi psikologis. Ini membuat Surya semakin fokus pada pelatihan mentalnya, memperkuat ketenangan yang menjadi senjatanya. Malam hari, Surya kembali ke sungai untuk berlatih. Setiap gerakan kini lebih tegas, setiap jurus mengalir dari kedalaman hati yang damai namun penuh fokus. Ia tahu Sugeng akan semakin licik, dan hari-hari berikutnya akan menuntutnya tidak hanya kemampuan silat, tapi juga kecerdikan dan ketenangan pikiran. Bara di dadanya kini bukan hanya amarah, tapi tekad untuk menjaga kampung Tambak Sari dari tipu daya yang siap datang. Sugeng menatap langit malam dari warung kopi, tersenyum licik. Dalam hati ia berbisik, "Besok, aku akan tunjukkan bahwa Surya hanyalah penjual batagor yang sombong. Dan kali ini, aku yang akan menang." Namun ia belum tahu, bahwa ketenangan Surya bukan hanya kekuatan fisik, tapi juga jiwa yang siap menghadapi badai tipu daya apapun. Malam itu menandai permulaan strategi licik Sugeng. Pertarungan berikutnya tidak lagi hanya soal tenaga, tapi juga kecerdikan. Pagi itu, pasar Tambak Sari dipenuhi keramaian seperti biasa, tapi ada aura tegang yang sulit diabaikan. Sugeng telah mempersiapkan jebakannya dengan rapi, anak buahnya menyebar rumor bahwa Surya tidak akan hadir hari ini, sementara beberapa pedagang yang ia bayar pura-pura kesulitan, membuat warga bingung dan panik. Tujuannya jelas, memancing emosi Surya agar terlihat kalah di depan orang banyak. Ketika Surya muncul dengan gerobak batagornya, ia menyadari ada sesuatu yang berbeda. Beberapa pedagang menunduk, beberapa anak kecil menjauh, dan suasana pasar terasa hening. Ia menatap Sugeng dari kejauhan, mata mereka bertemu, dan Surya tahu jebakan telah dipasang. Tapi ketenangannya tidak tergoyahkan, ia mengatur napas dan menenangkan pikirannya,
mengingat semua pelatihan dan pesan gurunya. Sugeng melangkah maju dengan senyum sinis. "Batagor, kau datang juga. Aku pikir hari ini lo bakal kabur," katanya dengan suara keras, menarik perhatian seluruh pasar. Anak buahnya menertawakan, sementara beberapa pedagang yang ikut tipu daya mulai menatap Surya dengan ekspresi bingung. Rencana Sugeng hampir sempurna, jika Surya kehilangan kendali, ia akan terlihat lemah di depan semua orang. Surya menatap Sugeng dengan ketenangan yang menusuk. Ia tidak membalas ejekan itu dengan amarah, melainkan dengan kata-kata lembut namun tegas, "Bang Sugeng, kekuatan yang sejati bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk melindungi." Kata-kata itu membuat beberapa warga terdiam, merasa ada kebenaran dalam ucapan Surya yang selama ini mereka rasakan. Sugeng, frustrasi karena rencananya mulai terganggu, mengatur anak buahnya untuk memblokir jalan Surya. Mereka berpikir, cukup membuat Surya terpojok secara fisik, dan seluruh pasar akan menyaksikan kekalahan penjual batagor itu. Namun Surya tetap tenang, menilai posisi mereka dengan presisi, memvisualisasikan setiap kemungkinan serangan dan langkah yang aman untuk menghindarinya. Dengan satu gerakan luwes, Surya menepi dan menahan serangan Ujang tanpa membalas secara brutal. Gerakan itu begitu halus namun mematikan jika dibutuhkan, membuat Sugeng terpaku. Beberapa warga menahan napas, menyadari bahwa Surya bukan sekadar pedagang biasa, ia telah menguasai seni mengendalikan situasi dan diri sendiri. Sugeng mulai kehilangan kesabaran. Ia mencoba mengeluarkan kata-kata lebih keras, tapi aura Surya tetap menenangkan. Anak buahnya juga mulai kebingungan menghadapi ketenangan yang menyejukkan namun mematikan itu. Strategi tipu daya mereka perlahan mulai runtuh karena Surya tidak bereaksi seperti yang mereka harapkan. Hari itu berakhir dengan Sugeng dan anak buahnya mundur, merasa kalah meski mereka tidak terpukul fisik. Surya tetap di gerobaknya, wajah tenang, memandang pasar yang mulai bernapas lega. Ia menyadari bahwa peperangan bukan hanya soal kekuatan fisik, tapi juga kendali diri dan strategi. Cahaya keadilan perlahan menembus bayangan tipu muslihat Sugeng, menandai bahwa perjalanan Surya sebagai pelindung kampung semakin nyata. Hari itu, langit Surabaya gelap dengan awan tebal, seolah ikut menandai ketegangan yang akan terjadi di pasar Tambak Sari. Sugeng muncul lebih awal, wajahnya merah padam karena amarah dan rasa malu akibat kekalahannya sebelumnya. Kali ini, ia tidak hanya membawa anak buahnya, tetapi juga membawa dendam yang membara, siap untuk menunjukkan siapa penguasa sebenarnya. Surya mendorong gerobak batagornya ke tengah pasar, wajahnya tetap tenang, napas teratur. Ia tahu ini adalah momen penentuan, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk seluruh warga kampung yang selama ini hidup dalam ketakutan. Setiap gerakan tubuhnya terasa mantap, hasil latihan malam-malam sebelumnya yang menggabungkan silat, strategi, dan kendali amarah. Sugeng melangkah maju, menatap Surya dengan mata yang hampir menyala. "Kali ini, lo nggak akan bisa sembunyi di balik senyum batagormu," teriaknya, sambil menyerang dengan pukulan dan tendangan liar yang mengincar kelemahan Surya. Anak buahnya bersorak, yakin bahwa dominasi mereka akan kembali terwujud. Namun Surya tetap tenang, menghindar dengan gerakan luwes, setiap jurusnya terlihat seperti tarian yang penuh disiplin. Ia tidak menyerang dengan amarah, melainkan menahan setiap serangan dan menilai ritme Sugeng. Setiap gerakan Sugeng, seberapa cepat atau brutal, dapat dibaca dan diantisipasi oleh Surya. Warga pasar menahan napas, kagum sekaligus takut menyaksikan duel yang memukau ini. Sugeng semakin frustrasi. Pukulan demi pukulan yang ia lancarkan selalu meleset atau berhasil diantisipasi Surya. Anak buahnya mencoba membantu, tapi setiap gangguan ditangani dengan ketenangan yang membuat mereka tersentak. Sugeng mulai merasakan ketidakberdayaan, amarahnya sendiri menjadi bumerang yang melemahkan fokusnya. Dalam satu momen, Surya memanfaatkan celah kecil dari agresi Sugeng. Dengan gerakan halus tapi presisi, ia menahan tangan Sugeng dan menjatuhkan tubuhnya ke tanah tanpa melukai serius. Sugeng terhuyung, napas tersengal, dan untuk pertama kalinya, ia menatap Surya bukan dengan amarah penuh, tapi dengan kekaguman dan sedikit takut. Surya menatap Sugeng dengan tatapan tenang. "Bang Sugeng, kekuatan bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk melindungi. Kekuasaan sejati datang dari keberanian menjaga yang lemah, bukan menindas mereka," ucapnya lembut, namun setiap kata menembus hati Sugeng lebih dalam daripada pukulan manapun. Suasana pasar yang semula tegang berubah, warga mulai bersorak, merasa lega dan bangga pada Surya.
Akhirnya, Sugeng mundur, menyerah bukan karena kalah fisik, tapi karena terpesona oleh ketenangan dan kendali Surya. Hari itu, kampung Tambak Sari merasakan kemenangan keadilan. Surya tetap di gerobaknya, wajahnya bersih dari kebencian, matanya bersinar dengan keteguhan hati. Ia bukan sekadar penjual batagor lagi, ia menjadi pelindung diam kampung yang menyalakan cahaya keberanian di tengah bayangan ketakutan. Hari-hari setelah pertarungan puncak, pasar Tambak Sari terasa lebih hidup dan aman. Warga mulai bernapas lega, anak-anak kembali bermain di gang-gang sempit, dan pedagang berjualan dengan senyum di wajah mereka. Kehadiran Surya bukan lagi sekadar penjual batagor, tapi simbol keberanian dan perlindungan yang membuat kampung ini mulai berubah. Sugeng, meski masih menahan ego, terlihat lebih tenang. Kekalahannya tidak hanya membuka matanya tentang kekuatan Surya, tapi juga tentang arti keberanian sejati. Ia mulai menyadari bahwa kekuasaan yang dibangun dengan ketakutan hanya sementara, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan rasa hormat kepada penjual batagor yang selama ini dianggap lemah. Surya tetap menjaga gerobaknya di pasar, tapi kini dengan senyum yang lebih tulus. Ia menyapa pedagang dan warga dengan ramah, memberikan batagor gratis untuk anak-anak yang ingin ikut mencicipi. Setiap senyuman yang muncul di wajah orang-orang di sekitarnya menjadi bukti bahwa ketenangan dan keberanian dapat membawa perubahan nyata, bahkan dari seseorang yang sederhana. Malam hari, Surya duduk di tepi sungai, menatap air yang mengalir. Hatinya damai, tapi ia tetap waspada. Ia tahu Sugeng mungkin suatu saat akan mencoba lagi, atau masalah baru bisa muncul. Namun yang terpenting, warga kampung kini memiliki harapan dan kekuatan untuk berdiri bersama, bukan lagi hidup dalam ketakutan. Beberapa pedagang yang dulu takut, kini mulai belajar berdagang dengan percaya diri. Mereka menata lapak tanpa takut diintimidasi, tersenyum saat pelanggan datang. Atmosfer pasar berubah total, ketakutan diganti dengan rasa percaya diri, dan ketegangan lama perlahan memudar. Surya menyaksikan ini dengan hati bangga, menyadari bahwa perjuangannya bukan hanya soal pertarungan fisik, tapi tentang menyalakan cahaya keberanian di hati orang lain. Sugeng, duduk di warung kopi pinggir gang, menatap pasar dari jauh. Meski rasa sakit dari kekalahan masih terasa, ia mulai memahami arti kekuatan dan keberanian sejati. Ia menegakkan punggungnya, bertekad untuk memperbaiki diri, bukan lagi menindas. Keheningan itu menjadi awal perubahan dalam dirinya, perubahan yang mungkin akan membawa perdamaian yang lebih lama di kampung Tambak Sari. Hari-hari berlalu dengan damai, pasar kembali normal. Surya tetap berkeliling dengan gerobak batagornya, namun aura ketenangan dan keberaniannya kini menyebar ke seluruh kampung. Anak-anak menirukan gerakan silat kecil-kecil, pedagang mulai saling mendukung, dan Sugeng yang dulu menakut-nakuti, kini belajar menghormati orang lain. Keberanian dan ketenangan Surya menjadi teladan nyata bagi semua. Di akhir hari, Surya menatap langit senja yang indah. Hatinya penuh rasa syukur dan damai. Ia tahu perjalanan masih panjang, tapi cahaya kebenaran dan keberanian kini telah menembus bayangan ketakutan kampung Tambak Sari. Dari seorang penjual batagor sederhana, Surya telah menjadi pelindung sejati, membuktikan bahwa keberanian dan ketenangan bisa mengubah dunia. Satu langkah di pasar, satu senyum di hati warga, sekaligus satu pelajaran bagi Sugeng.